Ya. Baik, langsung saja ya. Saya share dokumen ya. Oke. Filenya untuk latihannya sudah saya sharing ya. Nah, ini file HTML itu adalah file teks ya. File teks isinya itu teks ya, script teks sama seperti kemarin kita belajar SQL ya, structure query language. Itu isinya teks, teks script program di mana filenya itu extensionnya akhiran filenya itu .html atau .htm ya. Extensionnya itu bisa .htm atau .html ya. Ya. Oke, sebelum itu ini dulu apa namanya? Bicara tentang text editor, saya lupa. Text editor ya. Text editor adalah aplikasi untuk kita menulis script program ya. Text editor namanya ya. Text editor. Ya, saya harapkan jenengan nanti menginstal, boleh memilih, boleh Visual Studio Code ya, atau boleh Sublime ya. Ini aplikasi ini free ya, free. Ini walaupun Visual Studio Code ini buatannya Microsoft ya, lebih tepatnya Microsoft Visual Studio Code ya, walaupun buatannya Microsoft tapi free, digratiskan ya, bisa di-download ya. Jenengan kalau misalnya merasa belum yakin installnya, bisa melihat di ini videonya banyak sekali ya di YouTube ya, tinggal ketik aja, cari searching cara install Visual Studio Code gitu ya, atau cara install Sublime ya. Nanti nanti akan banyak videonya ya. Ya, bisa ditonton dulu videonya, kemudian nanti masuk ke websitenya, download dan install ya. Insya Allah mudah, tidak begitu sulit ya. Sengaja saya tidak ini biar jenengan mencoba sendiri ya. Silakan nanti kalau dari nonton video mungkin bisa tahu nanti yang cocok sama jenengan yang mana, mau yang Visual Studio Code atau yang Sublime ya. Ini bicara tentang text editor ya. Text editor, jadi nanti aplikasi untuk kita mengetik script ya. Sebenarnya pakai Notepad ini juga bisa, tapi kan monoton gitu ya, tidak ada warna atau gimana gitu ya. Kurang begitu enak kalau pakai text editor ya. Oke, ini ya pertama ya, text editor. Nanti jenengan cari Visual Studio Code atau Sublime ya, dan diinstal di PC atau di laptopnya masing-masing. Oke, lanjut ya. Tadi ya, HTML itu sebuah file yang extensionnya itu .htm atau .html ya. Ini kalau saya buka ya, saya klik kanan open with Visual Studio Code ya. Nah, ini tampilan Microsoft Visual Studio Code ya. Ini kalau memperbesar huruf gampang, tinggal Ctrl plus saja ya. Tulisannya jadi ya. Kalau di Notepad kan nggak bisa ya. Mengecilkan berarti Ctrl min ya.
Ya, ini. Nah, ini dia nih, apa standar apa bahasa HTML ya. HTML ya dimulai dari kata HTML ini ya, kemudian ditutup slash HTML ya. Ini apa namanya? Yang HTML atau head atau body ini istilahnya dikenal dengan istilah tag ya, tag. Ya. Jadi biasanya dimulai dengan apa HTML itu Hypertext Markup Language ya, ininya apa? Singkatan HTML itu ya ada dimulai dengan HTML ya. Terus diakhiri dengan apa? Slash HTML biasanya ya. Ya. Ya, ada lagi tadi apa? Head ya. Atau tadi ada body ya. Slash body. Ini standar dari apa? Pemrograman HTML ya. Ya, ini semua ini istilahnya disebutnya dengan istilah tag ya. Tag. Dimulai dengan tag HTML, diakhiri dengan tag slash HTML ya. Gitu nih. Ini jenengan nanti lihat saja nanti kalau mau dicoba di run ya. Di run langsung dijalankan saja ini. Tinggal di double klik nanti langsung lari ke browser ya. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini ya. Ya. Tinggal nanti browser default di laptop atau di PC jenengan mungkin apa bisa beda-beda, mungkin bisa Firefox atau apa Internet Explorer atau yang paling umum Chrome ya. Pak Tris, mohon izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang di-download itu, ini kan ada pilihannya user installer, system installer, sama .zip. Yang dipilih yang mana ya? Itu apa itu? Yang Visual Studio Code. Oh gitu. Itu aja dulu apa namanya? Di nonton videonya dulu aja. Biar lebih enak kan nanti ini. Kalau ini kan kurang lengkap. Gimana Baik, Pak. nonton videonya dulu, buka YouTube, tinggal cari apa cara install Visual Studio Code gitu kan, nanti kalau udah nonton videonya nanti enak nanti. Oke? Oke, siap Pak Tris. Ya. Kalau ini sih biasanya yang personal ya, untuk pribadi ya, personal, milihnya personal biasanya ya. Tapi nanti lebih enak kalau sudah nonton video nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Ini tentang HTML ini ya. Hari ini apa jenengan lihat aja dulu ya, lihat saja dulu ya. Nanti kalau mau mencoba ya itu apa kan filenya sudah saya kasihkan ya. Ya, jelas ya HTML ini skripnya tadi seperti ini ya. Dimulai dengan apa tag HTML ya. Tag HTML diakhiri dengan slash HTML. Ya, istilahnya ini tag ya yang diantara kurung ini ya. Oke, kita lihat yang yang kedua, file yang kedua ya. Ini yang 5B ini. Nah, ini ya. Ya.
Kalau kita running ya, kalau kita running tinggal di double klik aja ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ada apa? Ini text box ya istilahnya ya. Nanti kita akan sering ketemu ya. Nanti untuk input name apa kok name apa nomor RM ya, nama pasien ya. Ya. Ini istilahnya namanya combo ya, pilihan ya. Combo box ya. Ya, kalau ini option button ya, milih apa. Kan biasanya nanti kalau ini bisa untuk jenis kelamin ya kan, laki-laki perempuan ya. Nanti jenengan buat nanti laki-laki perempuan pakai apa namanya option. Yang ini misalnya kalau milih gini misalnya kota bisa jadi ya. Pakai milih kota, nama-nama kota apa ya. Atau golongan darah juga bisa ya. Ada 5 pilihan ya golongan darah kan. 5 apa 4 ya. Bisa juga pakai ini. Combo box ya. Kalau yang ini biasanya untuk jenis kelamin gitu misalnya ya. Ya, nanti kita akan ketemu seperti ini ya. Ya. Ya, ini untuk kalau dibuka skripnya ya. Ini yang label ini untuk judul ya. Ya, label ini untuk judul ya, label kan ini. First name ya kan. Ini label pakainya label ya. First name tulisan muncul tulisan first name. Terus pakai text box-nya ini ininya apa? Input ini ya. Nah, ini script untuk menampilkan apa? Text box itu tadi ya. Ini script untuk membuat combo box tadi ya, pilihan. Ya. Ini script untuk yang option button ya. Type-nya namanya radio ya. 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 Nanti kita insya Allah akan ketemu ini ya di pada saat kita nanti membuat program aplikasi ya. Ya. Nah, kalau di apa Bapak Ibu lihat ini kan tampilannya kan sederhana ya. Tampilannya sederhana seperti ini ya. Kalau biasanya kalau HTML apa namanya website sekarang kan tampilannya bagus-bagus ya. Ada warna lah segala macam ya. Tidak monoton seperti ini ya. Hanya kotak-kotak seperti ini ya. Ya. Ini karena apa namanya? Karena belum dibuatkan file desainnya ya. Untuk desain jenis huruf misalnya, warna segala macam ya, desain untuk apa tampilan website kita itu agar lebih menarik gitu ya, itu belum kita buat ya. Kalau di HTML itu istilahnya dikenal dengan nama file CSS ya, .css ya, ya file CSS. Nah itu apa? Selain script untuk program ini, aplikasi ini juga seorang programmer juga harus bisa mendesain websitenya ya, penggunaan warna segala macam ya. Bisa kita lihat filenya itu di sini di materi 05 CSS nih ya. Kalau jenengan buka klik kanan open with, berarti jenengan bukanya pakai itu aja pakai Notepad ya, karena belum terinstall Visual Studio Code ya. Klik kanan open with terus pilih Notepad ya jenengan. Nah, ini kalau kita buka ya. Nah, ini dia nih isi dari file CSS ya. Nah, ini pakai warna ini pakai kode ya. Kodenya ini bilangan heksadesimal ya. Bilangan heksadesimal
Desimal itu heksadesimal itu angkanya 0 sampai 9 kemudian ditambah huruf A sampai F ya. Jadi ada 16 ya. Ini F ini warna putih. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini kalau dipilih ini enaknya kan gitu ya. Kalau pakai Visual Studio Code pakai warna, nah kita bisa milih sendiri. Misalnya ini ya, milih biru ini ya. 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 Nah, ini kan tuh iya ya. Bisa kita ketahui ya di ininya. Nah, langsung berubah kan ya. Enaknya Visual Studio Code seperti itu. Kalau di Notepad kan nggak bisa ya. Ya jadi kalau ngatur warna ini pakai kode-kode seperti ini ya. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini kerjaannya programmer dulu, jadi harus bisa selain program juga harus mendesain mendesain webnya ya. Nah, itu dibuat dengan biasanya disimpan desain webnya itu di file yang berakhiran CSS ya. CSS. Ya. Nah, ini banyak sekali nih ya. Untungnya kita nggak belajar ini ya. Nanti kita tidak pakai ini ya. Kita pakai teknik terbaru namanya Bootstrap ya. Ya, ini dasarnya dulu seperti ini ya. Jadi untuk agar tampilannya bagus ya, selain program, aplikasi juga membuat desain ya. Jadi warna, jenis huruf ya. Ini kan font size ukurannya 20 ya. Warna tulisannya colornya apa nih ya kan. Ya, pakai kode ya. Kalau 000 ini hitam ya. Kalau FFF tadi putih ya. Ini putih ya. Hitam ini 00. Ya. Hitung ya. Jadi sekali lagi agar websitenya bagus tampilannya, selain ada program ini ya, ini kan programnya ya, juga ditambahkan file CSS untuk desain websitenya agar tampil lebih menarik ya. Contohnya ini file CSS ya. Nah, penggunaannya seperti apa? Kita lihat di file yang lainnya, yang C ini ya, yang C. Kalau kita jalankan, kita running ya. Ya, ini kan tampilannya begini ya. Biasa ya. Ya, kalau kita buka ini skripnya ya. Nah, ini isinya ini ya. Isinya ini ya. Kalau di running di run tadi hasilnya hanya seperti ini aja ya. Ya, hanya barisan tampil tulisan-tulisan gini aja ya. Bagaimana biar bagus ini, makanya dibuat CSS-nya tadi ya. CSS-nya tadi nih yang kita 5D ya, kita buka ya. Nah, ini bedanya di sini nih. Ini ada satu script untuk memanggil CSS-nya nih. Ya, master 05 CSS ya. Bedanya di sini aja nih ya. Berarti kita ini tampilannya kan tadi biasa ya. Nah, ini yang di sini yang file berikutnya ini ada tambahan ini, memanggil file CSS-nya ya. Materi 05 CSS ya. Kalau kita running ya, yang 5D ini hasilnya seperti ini ya. Beda ya. Ya. Ya, yang yang 5C sama 5D. Nah, ini setelah kita memanggil file CSS-nya hasilnya seperti ini ya.
kan jadi desainnya lebih bagus. Nah, kalau ini kan home-nya kan cuma begini ya, home ya. Tapi setelah memanggil file CSS ya, tampilannya jadi seperti ini. Itu ya Bapak Ibu, jadi di HTML itu selain program juga ada desainnya ya, penggunaan desainnya untuk tampilan website menjadi lebih menarik ya. Untungnya kita tidak belajar CSS lagi ya, kita ada teknik baru ya, nanti namanya Bootstrap ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang dasar-dasar HTML sebagai pengetahuan ya. Ya, sekali lagi HTML itu bahasa standar dari sebuah website ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Minggu lalu kan kita belajar buat database. Mm-mm. Sekarang kalau untuk menghubungkan dengan HTML, gimana caranya Pak ya? Oh, itu HTML itu tidak bisa untuk koneksi dengan database. HTML itu hanya pemrograman istilahnya itu bukan pemrograman dinamis ya, bukan pemrograman dinamis. Nah, nanti untuk memanggil database itu programnya namanya php.php. Dan kita nanti memerlukan sum untuk menjalankannya gitu. Jadi nanti jenengan menggabungkan antara database, terus nanti ada HTML ya, terus nanti manggil lagi Bootstrap ya kan. Nanti itu digabung dengan PHP ya. Kalau HTML murni untuk memanggil database tidak bisa ya. Karena itu statis, website yang statis ya, tidak dinamis. Agar bisa dinamis itu nanti programnya adalah namanya PHP ya. Pertemuan berikutnya insya Allah. Gitu nggih? Terima kasih Pak. Ya. Kenapa ini HTML kita perlu belajar juga karena memang bahasa standarnya website memang HTML. Jadi mau nggak mau kita juga harus tahu ya. Sebelum nanti digabungkan kolaborasi dengan PHP ya, pemrograman PHP. Monggo ini yang mau ditanyakan lagi sebelum kita ke Bootstrap-nya. Nah, ini Bootstrap-nya ya. Jangan tidak perlu belajar ini ya, CSS ini ya. Ngelihatnya aja udah ngeluh ini ya. Apa ini maksudnya ya? Ini jenis huruf, font family itu jenis huruf ya. Font size itu ukuran hurufnya ya kan. Jadi sudah didesain itu ya. Color-nya, warna tulisannya itu apa color-nya ya. Ya. Nah, jadi ini harus didesain dulu pokoknya ya. Ya, harus didefinisikan terlebih dahulu ya. Kalau ngelihat kan ngeluh ini, aduh. Ya. Mohon maaf Pak, izin Ya. bertanya. Ya, silakan. Bedanya CSS dengan C++ itu apa nggih Pak? Oh, C++ itu aplikasi pemrograman itu CSS itu pemrograman yang berbasiskan desktop, bukan web. Kalau pemrograman web itu kan nanti harus runningnya pakai browser ya kan. Kita kan semua program kebanyakan larinya lewat browser ya kan. Ya. Sistem informasi rumah sakit juga runningnya dijalankan lewat browser ya kan. Nah, kalau C++ itu aplikasi juga membuat program tapi dia bukan web tapi di desktop ya, pemrograman desktop ya. Iya Pak. Terima kasih.
Jadi sama dengan PHP ya. Nanti kita pemrogramannya pakai PHP, bahasa pemrograman. Tapi kalau PHP itu runningnya di web ya, jalan di browser ya, mau pakai Chrome kayak, mau pakai Mozilla, Internet Explorer ya. Tapi kalau CSS itu desktop ya. Jadi biasanya filenya nanti ekstensinya exe ya. Ya, exe ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau CSS ini adalah untuk untuk desain ya, untuk desain. Ya, jadi mendefinisikan dulu desainnya. Mau pakai huruf apa, mau warna apa, ya kan? Font color, background color ya. Jadi semuanya didefinisikan dulu di CSS ya. Nanti kalau sudah didefinisikan baru dipanggil ya. Sama seperti ini ya, tinggal dipanggil ya. Monggo yang lain yang mau ditanyakan. Oke, lanjut ya. Oke. Jenengan kalau sudah laptopnya terkoneksi dengan internet, silakan dibuka ya. Nah, ini ya. Silakan dibuka ini tinggal cari aja searching Bootstrap gitu ya. Atau di sini kalau mau ini. Ya. Ini ya. getbootstrap.com. Silakan dibuka di laptopnya atau PC-nya masing-masing. Nanti saya kasih tahu sumber belajar yang cukup bagus ya, yang di mana panjenengan nanti bisa belajar secara mandiri ya. Ingin tahu lebih banyak ya, bisa membuka web ini ya. Jadi tidak harus menunggu materi dari saya, nanti jenengan bisa mencoba sendiri ya. Sudah ini dibuka Bootstrap? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau dilihat, nah ini kan slogannya kan build fast ya, membangun dengan cepat. Kemudian responsive sites ya kan, sites yang responsif, kemudian with Bootstrap. Jadi membangun dengan cepat, kemudian site-nya responsif ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan Bootstrap. Nah, kan slogannya aja udah menarik sekali ya, sederhana tapi menarik ya. Build fast berarti yaitu membangun websitenya itu bisa dilakukan dengan cepat ya, bisa dilakukan dengan cepat. Nah, responsif ini nanti saya tanya dulu sama jenengan. Saya cerita dulu tentang Bootstrap ini ya. Bootstrap ini pada intinya sebenarnya ya file CSS sama JavaScript juga sih ini kan ya. CSS dan JavaScript ya. Jadi ceritanya orang-orang pintar ya, orang-orang pintar yang ada di dunia ini saling bekerja sama gitu ya, membangun sebuah framework istilahnya gitu ya, framework ya, kerangka kerja framework ya, di mana dengan framework ini ya mereka buat kemudian dibagikan secara gratis ya. Jadi mereka buat
kemudian di-sharing ya, silakan dipakai secara gratis, di-download, tinggal download dan silakan dipergunakan ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar para programmer atau desainer website itu bisa membangun sebuah website itu tuh apa dengan cepat gitu ya. Cepat dan responsif ya. Tujuannya gitu ya. Jadi ini buatan orang-orang pinter ya. Kita cuma menggunakan saja ya. Mereka orang-orang pinter itu kerjasama membuat Bootstrap ini kemudian dibagikan secara gratis ya, free ya. Kita tinggal menggunakan ya. Coba ada yang bisa tahu ini responsif itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu nih? Responsif. Ada yang bisa menjelaskan contohnya, contoh realnya responsif? Ada yang tahu nggak? Baterai saya tinggal berapa? Responsif itu ini apa? Berhubungan dengan media ini apa hardware yang kita gunakan, ya kan? Kita kan punya laptop, ya, ada PC, ya kan? Kemudian ada HP ya, smartphone, ya, ada lagi tablet, ya kan? Itu kan ukurannya kan beda-beda, ya kan? Kalau PC atau laptop kan ukurannya besar nih, layar monitornya kan besar, ya kan? Nah, kalau HP, smartphone itu kan apa kecil, layarnya kan kecil, ya. Kemudian apa vertikal lagi bukan horizontal, ya. Kalau apa laptop atau PC kan ini horizontal gini ya. Nah, itu jadi masalah di waktu dulu itu bikin apa menjadi masalah ya. Jadi ketika membangun website terus ketika dibuka di PC tampilannya bagus ya sesuai dengan harapan, tapi ketika dibuka di HP tampilannya itu jadi berantakan ya. Ya. Dulu kalau apa Bapak Ibu tahu kan dulu misalnya contohnya ya, contohnya dulu itu kalau saya buka detik.com ya, buka detik.com gitu ya, run. Ini apa cocok untuk apa PC atau di laptop gitu ya. Bisa apa cocok dibuka di PC atau laptop. Tapi ketika saya mau buka detik.com di HP, maka bukan detik.com lagi yang saya buka, tapi M. Depannya ditambahkan M detik.com kan gitu, ya. Atau misalnya apa? Kompas, ya. Kalau saya dulu itu ya awal-awal tahun 2000 ya, misalnya kompas.com. Ya, ini untuk laptop atau PC, tapi ketika mau buka Kompas di HP, bukanya M gitu, M kompas.com. Ada yang tahu M itu singkatan dari apa? Mobile. Mobile ya. Mobile ya. Gitu nggih? Dulu kalau jenengan masih ingat ya. Jadi beda ini untuk laptop atau PC ya detik.com ketika mau buka di HP bukanya M, awalannya biasanya dikasih awalan M. Mobile ya. m.detik.com atau m.kompas.com ya. Nah, sekarang ini udah tidak perlu lagi seperti ini dengan adanya Bootstrap ini ya. Dia sudah ini apa? Sesuai dengan slogannya ini responsif ya. Jadi ketika sekali mendesain di laptop berjalan dengan baik, desainnya sesuai dengan harapan, ketika dibuka di HP ya udah sama hasilnya. Hasilnya pasti juga tampilannya bagus, tidak berubah ya. Walaupun mungkin jadi mengecil kan gitu ya sesuai HP kan layarnya kecil berarti tulisannya juga nanti otomatis mengecil gitu ya. Jadi tidak perlu lagi membuat dua website ya. Cukup satu bisa dibuka di media apapun ya. Bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di tablet mungkin ya, atau bisa juga dibuka di HP gitu ya. Responsif gitu maksudnya.
Nggih, bisa dipahami nggih? Dan menarik sekali nih ya jika jenengan bisa menguasai Bootstrap. Kita tinggal pakai aja ya, sudah dibuatkan oleh orang-orang pintar ya. Kita tinggal memakai Bootstrap yang sudah dibuat oleh para pakarnya ya, para ahlinya. Oke, untuk bisa menjalankan Bootstrap ini bisa di-download ya. Versi terakhir ini sudah versi 5 ya. Waduh, cepat sekali ini udah versi 5 nih ya. 5.2 ya. Biasanya masih masih running itu yang versi 4 ya, versi 4. Ini versi 5 belum ada setahun ini ya, belum ada setahun. Seingat saya itu ya. Website yang paling banyak itu Bootstrap-nya masih Bootstrap 4, versi 4. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita download yang versi 5 ya. Ini tinggal di-download saja, klik download ya. Nah, ini ya. Jadi nanti ketika di-download nanti Bapak Ibu akan dapatkan file yang isinya 2 folder ya. 2 folder adalah folder CSS sama folder JS JavaScript ya. Ya. Kalau kita download ya, silakan di download jenengan. Saya sudah download ya. Nah, ini. Oh, saya di komputer yang satunya, Deng, yang di kampus, Deng. Download ya. Download dulu. Nah, ya. Ya. Nah, ini ya, kita dapat Bootstrap versi 5.2 ya. Nah, isinya ini dua ini ya. Dua folder CSS sama JS ya. Monggo silakan dicoba di-download. Atau ada yang mau bertanya silakan. Ya, ini HTML ini tidak perlu sum ya. Karena ini kan bersifat statis ya. Jadi sum-nya tidak perlu di running, tidak apa-apa ya. Tapi besok ketika kita belajar PHP berarti sum-nya itu harus running ya. Karena laptop kita atau komputer kita dijadikan sebagai sebuah server ya, web server ya. Monggo sudah downloadnya? Pripun Bapak Ibu sudah downloadnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Mbak. Oke, coba selanjutnya buka website
Nah, ini ya. Nah, ini sebagai website rujukan. Panjenengan bisa belajar bermacam-macam pemrograman aplikasi lewat website ini ya. Nah, namanya ini ya. Ya. w3schools.com ya. Silakan dibuka ya. Ya. Kalau sudah dibuka ini ya. Nah, ini jenengan bisa belajar apa saja ada di sini. Ini ada PHP ini ya. Ini ada MySQL yang kemarin ya SQL ya. Ya, jenengan bisa belajar mandiri di sini ya. Ya, mencoba-coba yang lainnya, Bootstrap ya. Ini baru Bootstrap dari Bootstrap 4 ya. Ya, ini HTML, belajar HTML ya. Ya, exercise ya. Oke, silakan ini yang exercise kemudian apa namanya? Buka Bootstrap 5 nih, Bootstrap 5 exercise ya. Silakan diklik. Nah, Bootstrap 5 exercise. Ya. Ya, sekali lagi tadi apa? Masuk ke w3schools.com ya. Klik exercise ya. Kemudian cari Bootstrap 5 exercise ya. Coba buka ini yang apa BS5 nih ya. Ini BS singkatan dari Bootstrap ya. BS5 Home. Coba diklik nih yang home-nya. Home ya. Nah, ini kita mau coba ini nih ya. Ya. Klik ini, try it yourself coba. Coba sendiri. Nah, ini ya. Ini silakan di copy biar ini ya. Ya. Copy ya. Di copy. Misalnya jenengan buat apa folder apa Bootstrap gitu ya. Silakan di mana saja karena tidak perlu pakai apa SAM ya. Silakan misalnya di folder mana saja buat sebuah folder lah misalnya ya. Namanya Bootstrap misalnya ya. Ya. Terus kita buat file yang pertama kali ya. New kalau saya atau ya karena jenengan baru punya Notepad ya. New apa namanya? Teks dokumen ya, teks dokumen. Kemudian Ctrl A misalnya latih 1 ya. Latih 1.html ya. HTML ya. Tinggal buka di Notepad ya. Open with Notepad kalau saya. Nah, ini pakai Notepad juga boleh ya, Notepad.
Ya, hurufnya dikecilkan. Ya. Masih bisa terlihat nggak tulisannya Bapak Ibu? Kecil seperti ini. Masih ya? Coba ini Bapak Ibu lihat cara menggunakan Bootstrap ini ada di sini dipanggil ya. Ini ya. Kalau lihat di skripnya ini ya. Skripnya ini ya. Ini cara menggunakan Bootstrap ini seperti ini ya. Ya. Jadi dipanggil filenya ya, ada bootstrap min bootstrap.min.css sama bootstrap min bundle.min.js ya, JS itu JavaScript ya. Cara menggunakan bootstrap seperti ini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini ya, ini kan berarti memanggil file yang ada di sebuah website secara online ya. Kan kelihatan ini ada HTTPS ya kan. HTTPS nih. Ini kan berarti memanggil file bootstrap min CSS ini secara online ya. Secara online. Jadi aplikasi ini ya. Aplikasi ini ya. Ya, aplikasi ini ketika ketika di running ya. Ini saya save ya. Ketika di running itu harus online ya, kita posisinya harus online ya. Nah, baru kelihatan hasilnya ya. Jadi harus online ya. Ya, sesuai dengan ininya ya, hasilnya sama ya. Ya, tuh ya. Jadi posisinya harus online ya. Kalau wifi-nya saya matikan ya. Ini wifi-nya saya matikan misalnya ya. Wifi-nya saya matikan. Ini saya refresh. Oh, ini biasanya memori ya. Biasanya memori di browser ini menyimpan ya. Ya. Jadi browser itu Halo, halo. Iya, Pak. Tes 1 2 3 tes. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Suara Oh iya nih, sudah saya terdengar. lupa saya lagi Zoom ya. Masya Allah. Diulangi lagi ya. Diulangi. Nah, ini ya. Ini apa sekali lagi apa namanya? Ya. Kalau modelnya seperti ini memanggil file bootstrap itu apa namanya? Modelnya seperti ini ya. Ini berarti kita harus terkoneksi dengan internet ya. Cirinya apa? Ini kan memanggil HTTPS nih kan. Ini kan berarti memanggil sebuah website, sebuah web ya kan. Sebuah website ya. Websitenya CDN ini ya. Berarti kita harus koneksi dengan internet ya. Nah, kita ingin mencoba gimana biar tidak koneksi internet ya. Ya. Ini kita copy ya. Misalnya ini saya copy nih. Ganti namanya Lati 2 ya misalnya ya.
Ya, latih 2. Ini saya buka ya. Open with Notepad ya. Ini yang HTTPS-nya ini saya hapus ini ya. Ya, saya hapus. Kita sampai CSS. Tadi kan kita ada folder 2 ya. Ada folder CSS sama folder JS ya kan. Yang tadi kita download tadi loh. Ya. Ya kan? Ada folder CSS, ada folder JS ya kan? Ya. Jadi kita memanggil bootstrap min CSS ini dari file dari folder CSS sama file yang bundle ini di folder JS ya. Ya. Kalau kita running ini yang latih 2 ini ya. Kita running, nah hasilnya kan seperti ini ya. Ya. Hasilnya seperti ini ya. Beda dengan ini ya kan. Ya. Nah, bagaimana agar bisa sesuai dengan ini? Berarti file downloadannya tadi harus kita taruh di sini. Mana yang downloadan tadi? Nah, ini Bootstrap ini ya. Ya. Nah, ini kita taruh di sini yang downloadan tadi itu ya. Yang folder CSS sama folder JS-nya kita copy ke sini. Nah, ya. Kita copy ya. Baru nanti ini bisa running nih yang latih 2-nya nih. Nah, ya kan? Running toh. Walaupun ini nanti jenengan coba tidak ada koneksi internet nanti bisa jalan ya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki file bootstrap-nya ini ya, file bootstrap-nya sudah kita miliki di folder kita ya. Gitu nggih? Jadi ada 2 cara menggunakan bootstrap, bisa secara online ya. Ini yang dilatih 1 ini contohnya ya. Ya. Cirinya apa? Pakai ini, pakai alamat web ya. HTTPS ya, memanggilnya kan begini ya. Modelnya seperti ini berarti apa namanya? Online ya, online. Ya. Tapi kalau modelnya seperti ini singkat begini ya. Berarti ini CSS ini kan folder ya. Folder CSS ini folder JS. Ini berarti offline ya. Offline. Jadi tidak perlu koneksi dengan internet ya. Tapi syaratnya apa? File CSS sama file foldernya kita sertakan ya. Gitu nggih? Bisa dipahami cara penggunaan Bootstrap yang online atau offline? Silakan kalau mau dicoba ya. Scriptnya tinggal copy paste aja ya. Ini ya. Tadi buka ini ya, home ya. Kemudian ini try it yourself ya kan? Nah, ini tinggal di copy paste ini. Nah, ini tinggal diganti nih yang 2 baris ini nih ya. Silakan kalau mau dicoba. Atau yang lain kalau ada mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Ya, yang dari Bootstrap nih, Pak, yang link 2 ini dikopikan kemana ya, Pak? Maaf tadi ketinggalan, Pak. Oh, jenengan buat folder aja, terserah nama foldernya apa. Buat folder. Nah, itu nanti dikopikan ke folder yang jenengan buat nanti. Yang tadi downloadan tadi itu loh, ya. Ini foldernya .html, Pak ya? Iya. Yang ini .html ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Coba dicoba dulu. Ya, bentar Pak. Ini perhatikan dulu ini loh, extensionnya coba. Ini kan siapa yang kalau buka Explorer itu extensionnya tidak terlihat, coba ada nggak? Kalau saya kan latih 1.html ini kan extensionnya kelihatan. Ada nggak Bapak Ibu yang nama filenya extensionnya tidak kelihatan? Siapa? Saya, Ada. Pak.
Ya, Pak, Ada. nggak kelihatan. Ya, Nggak itu harus kelihatan. Komputer diperhatikan secara dulu ya. default tidak terlihat Pak Windows. Iya, itu harus dibuka dulu ininya. Ya. Ini beda versi ya. Ini bisa membuka option, Bapak Ibu bisa membuka option di apa Internet Explorer-nya, kok internet apa di File Explorer ini loh. Bisa membuka ini apa option, bisa nggak option ya, kemudian view, nih yang hide extension-nya itu centangnya dihilangkan Bapak Ibu, hide extension-nya itu dihilangkan ya. Jadi nanti apa namanya, Bapak, setelah file Explorer apa, Pak? Explorer bisa mencari ini option. Ini show more. Beda-beda ya versinya apa yang Windows 10. Kalau saya di sini di apa option ini nih. Ada ketemu nggak option di menunya di atas itu ada option gitu? Ada nggak? Option. Ada, Pak. Ada kan option ya? Ada, kemudian view, klik view. Klik view. View, nah ini cari yang hide extension-nya itu centangnya dihilangkan. Hide extension for no file types itu centangnya dihilangkan. Kemudian apply atau oke gitu. Bisa nanti extensionnya nanti kelihatan. Kalau jenengan buka di semua folder nanti file-filenya kelihatan extensionnya. Ini kan .txt ya kan. Sudah bisa? Ya, ini di download ini, nah kan extensionnya kelihatan semua ini. .pdf, .xls, ini kan docs. Sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ya. Bisa. Apa namanya? Kembali lagi tadi apa? Membuat folder, terserah mau folder apa aja, bebas lah, tidak harus Bootstrap buat folder ya. Ya, kemudian untuk karena belum install ini apa Visual Studio Code, tadi klik kanan new, kemudian pilih teks dokumen gitu aja, kemudian Ctrl A, pilih semua gitu ya, Ctrl A ya, kemudian namanya apa, misalnya latih1.html gitu ya. Kalau saya berarti latih 3 ya, misalnya latih 3.html. Nah, kalau ini yes, enter aja ya. Yes. Nah, itu membukanya apa tadi, klik kanan ya, open with, ada ya open with ya. Kemudian cari notepad ya. Cari notepad. Nah,
Tinggal yang tadi yang apa di ini di copy paste ya skripnya ini ya. Tinggal nanti kalau yang mau pakai apa yang offline tidak koneksi internet tadi apa HTTPS-nya ini dihapus ya kan sampai CSS ya. Sampai CSS ya. Yang bawahnya juga yang script src itu dihapus sampai JS sampai folder JS nih ya. Monggo silakan. Nanti tinggal kalau sudah tinggal di double klik untuk runningnya tinggal double klik nanti lari langsung otomatis lari ke browser ya. Siapa yang sudah? Ada yang sudah? Bisa tanya Pak, Kenapa? kalau cara kopinya tadi, kode kopinya tadi bagaimana? Sehingga muncul. Cara copy? Cara copy? Iya. Kan tadi buka ini, folder ini kan, folder apa? w3schools.com ya kan? Sudah ini? Sudah. Sudah, ya kan? Sudah, kemudian kan ya. Kemudian cari apa namanya? Ya, tadi kan ini ya. Nah, ini kan buka ini exercise. Exercise buka apa? Bootstrap 5 ini loh. Sudah? Sudah, ya kan? Kemudian kita cari yang paling atas yang home. Yang home ini loh. Home, klik. Sudah? Sudah. Nah, ini kita mau nyoba ini nih ya. Kita mau nyoba Bootstrap yang pertama ini ya. Nah, ini try it yourself aja diklik. Diklik. Ya. Nah, ini tinggal di copy paste ini. Tinggal di blok ini, di blok aja, blok. Nah, nih di blok kemudian klik kanan copy kan gitu. Oke, bisa? Terus pastenya di mana? Pastenya di ini kita buat HTML dulu. Di file HTML dulu buat file HTML. Buat folder dulu apa bebas terserah. Buat folder ya. Kemudian buat file baru .html. Izin Pak, Ya, apa? yang ini file baru browsernya ini maksudnya munculinnya gimana Pak? Di running aja tinggal di double klik. Oh, Kan mau di running, mau dijalankan gitu. mau buat baru. Iya, ini klik kanan new. New text dokumen ini loh. Oh, ya. Teks dokumen. Nanti kan ini kan ekstensinya TXT ya. Kita ini apa di blok semua, Ctrl A ngeblok semua kan. Tinggal namanya latih1.html gitu. Nggih? Baik Pak, nggih. Terus nanti untuk membukanya tadi apa karena belum ada Visual Studio Code apa open with ya. Kemudian cari Notepad. Ya. Ada yang bisa? Sudah ada yang bisa? Sudah. Dua file cara online dan offline-nya sudah bisa? Kalau yang latih 1 ini kan secara online, ya kan? Cirinya apa tadi apa? Ini ada HTTPS-nya kan, ya.
Kalau yang offline itu HTTPS-nya kita hapus, ya kan? Nah, ini tinggal CSS/bootstrap, ya kan? Tapi syaratnya apa? Yang tadi kita download tadi, ya, folder CSS sama JS-nya harus disertakan. Oke, siapa yang bisa nih dua nih cara online atau offline dan offline? Izin Pak, Ya, saya sudah ubah latih 1.html kok masih tetap teks, bentuk teks ya, nggak berubah jadi oh HTML. itu tadi apa extensionnya, makanya ini apa Explorer-nya ini itu pasti akhirannya jenengan pasti bukan HTML itu, akhirannya pasti TXT. Ya tadi yang saya bilang tadi loh, option, coba bisa nggak ini Explorer-nya ini apa cari option, coba ketemu nggak option, bisa nggak option, cari di menunya. Ini beda ya, saya ini apa Windows 11 nih, mungkin agak beda dengan Windows 10 ya. Bisa ketemu option, folder option. Iya Pak, ketemu. Sudah klik view, sudah klik view, sudah. Iya Pak, sudah. Sudah, terus cari di bawah itu hide extension-nya itu centangnya dihilangkan. Hide extension, ini kan ya. Hide extension for non file types. Ketemu? Iya Pak, sudah. Nah, centangnya itu dihilangkan. Kalau sudah, apply dan oke. Sudah? Coba jenengan lihat, pasti akhirannya TXT deh. Iya. Yang tadi buat, bukan HTML. Iya. Latih 1.html.txt, ya betul. Nanti kalau iya, sudah Pak, sudah. Nanti tinggal di rename aja, txt-nya dihilangkan. Betul toh, ada ekstensinya terakhirnya txt itu. Coba sekarang di txt-nya dihilangkan, di running lagi coba. Nanti baru browsernya bisa. Gitu ya, kalau yang tadi hide extension-nya centangnya tidak dihilangkan itu walaupun kelihatannya .html tapi sebenarnya akhirannya .txt ya. Monggo, siapa yang sudah bisa dua ini? Cara memanggil Bootstrap dengan online dan offline. Ada yang sudah bisa? Saya, Pak. Sudah, bisa ya? Ya. Oke, sip. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Coba nih Pak, Bapak izin Ibu bertanya, perhatikan Pak. nih yang menarik di Bootstrap ya, contoh kecil aja ya, contoh kecil aja. Tadi kan tadi ketika mengatur warna di CSS tadi ya. Ya di CSS tadi ini kan warna ya. Ya, nih kan warna kan seperti ini ya. Warna nih pakai kode-kode seperti ini ya. Nah, ini kan buat lama juga kan ya, membangun websitenya jadi lama nih ya. Ya. Coba nih di di Bootstrap warna itu pakainya ini, pakai kata-kata ya. Ada ada primary,
ada secondary, ada warning, ada namanya danger, ada namanya success, ya. Ya, menarik ya. Nih, coba kita lihat nih. Saya buka yang tadi ya, yang saya buat ya. Contoh yang offline aja lah, yang offline ini saya buka. Ya. Ya. Ini kan BG itu background ya, primary. Tadi kan warnanya biru ya. Coba saya ganti secondary. Ya. Ctrl S simpan ya. Ya. Ini saya running nih. Oh, warnanya jadi abu-abu. Tadi kan biru ya. Menarik kan? Mudah toh? Ya. Ini ya. Ya. Coba ini tadi secondary ya. Sekarang misalnya warnanya sukses. Sukses itu hijau, Bapak Ibu ya. Sukses. Oh, jadi ya, sukses. Ctrl S simpan ya. Jenengan nanti bisa coba sendiri ya, running. Tuh jadi hijau warnanya ya. Menarik kan ya? Dengan cara sederhana seperti ini. Warning itu apa? Bisa nebak nggak? Warning itu warna apa? Warning. Warning itu kuning ya. BG warning. Ya. Warning itu kuning. Ctrl S simpan ya. Tuh kuning ya. Kalau danger bisa nebak warna apa? Danger Merah. Merah. Danger merah ya. Ya. Danger. Ya. Ya, menarik kan? Tidak usah pakai kode-kode ya. Merah. Ya. Nah, lebih menarik toh menggunakan Bootstrap ini ya. Bisa mempermudah ya. Silakan dicoba ini. Tadi kan primary ya. Dengan coba ada primary, ada secondary. Tadi ya, ada success, ada warning, ada danger. Ya. Ada berapa itu? Ya. Jenengan bisa cari aja di tanya Mbah Google penamaan warna Bootstrap gitu aja, nanti akan muncul nanti ya. Ya, silakan dicoba. Nih ganti apa tadi? Tadinya kan pertamanya primary ya, primary. Ya. Jenengan bisa coba secondary, bisa nyoba success. Silakan coba apa tadi? Danger. Nyoba lagi apa? Warning ya. Dan warna yang lainnya ya. Ya. Buka di apa tanya Mbak Google aja apa penamaan warna di Bootstrap. Wah, saya kayak kuliah zaman sekarang mungkin jadi programmer beneran ini. Ya. Zaman saya dulu kuliah nggak ada nih nyari materi, tinggal buka Google terus langsung ketemu ini ya. Apa tadi penamaan warna Bootstrap ya? Ya. Oh, nama-nama kelas mengganti warna tulisan tinggal jenengan buka aja. Ya, tuh ada ya. Ada mute, ada danger, ada primary ya. Ada info ya. Coba jenengan coba nih warna-warnanya nih ya.
Ya, menarik kan? Ya, tidak harus pakai kode-kode warna, cukup dengan nama-nama seperti ini aja, ya kan? Ya. Ya, silakan dicoba. Bisa Bapak Ibu nyoba? Bisa, Pak. Ya. Lebih menarik toh? Iya. Ya. Oke, contoh lainnya coba jenengan lihat dulu apa tabel ya. Tabel kita nanti banyak ketemu tabel nih, tabel. Tabelnya bukan tabel SQL ya, tabelnya ya tabel itu apa baris dan kolom ya. Ya. Try it yourself. Coba ya. Nah, ini saya copy ya. Nanti jenengan lihat nih. Ya. Copy ya. Copy saya buat latih 3 berarti ya. Saya buat latih 3. .html ya. Terus saya buka nih. Ya. Ya. Nah, ini sama tadi ya. Kita pakai offline aja. Ini saya hapus. Berarti sampai ini ya, CSS ini ya, folder CSS. Ini juga saya hapus sampai folder JS ya. Saya simpan. Ya, saya running nih ya. Yang latih 3 ini ya. Basic table ya. Basicnya seperti ini aja ya. Kalau misalnya saya mau warnanya berubah ya, pakai warna yang tadi ya. Warna yang tadi ya. Ada apa primary ya. Ada apa? Secondary ya. Ya. Ini ya latih 3 ini ya, yang tadi nih ya. Ini di tabel kelas ini saya tinggal tambahkan gini aja, tabel primary apa secondary. Primary tadi biru ya. Ya. Table primary ya. Saya simpan ya. Simpan. Ya. Saya refresh. Oh, warnanya jadi biru, ya kan? Ya. Masih kan menarik toh? Cuman dengan sederhana ini. Misalnya ada tampilan ini. Kalau misalnya kursor saya dekatkan, barisnya berubah nih, warna per baris ini berubah. Itu tabel hover. Ya, tabel hover. Ya. Tinggal ditambahkan ini aja ya, kelasnya dipanggil ya. Ya. Tuh, saya dekatkan kan berubah tuh warna ininya, barisnya. Ya. Menarik kan? Dengan cara sederhana seperti ini.
Ya, Bapak Ibu, ya. Menarik ya, Bootstrap ya. Ya. Dan masih banyak lagi, nanti jenengan bisa coba sendiri. Kalau ini ya di sini di table ini ya. Nah, ini. Border berarti ada apa? Ini border table ya. Ini di copy aja ini. Tinggal di copy aja nih ya. Coba hasilnya apa nih kalau ditambahkan ini? Table border. Ya. Nah, ini ada bordernya nih ya. 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 Ya, nih bisa jenengan coba nih hover tadi nih ya. Dark itu berarti warnanya jadi gelap ya. Ya. Strip itu warnanya ini apa? Belang-belang ya. Ya, tabel strip itu warnanya belang-belang ya. Ada yang gelap, ada yang terang gitu maksudnya ya. Ini susunannya bebas ya, susunannya tidak harus, jadi bisa dibolak-balik ya, sama seperti SQL kemarin ya, bisa dibolak-balik. Nah ya kan, ada yang gelap, ada yang terang ya, itu strip ya, menarik kan ya. Monggo silakan kalau mau dicoba ya. Ini yang offline apa online ya Pak? Ya silakan mau online boleh, offline boleh. Ya saran saya kalau mau offline kan tadi sudah ngopi tadi ya dijadikan offline aja, dihapus ininya nih. Tinggal CSS sama JS, ya kan? Yang HTTPS-nya itu dihapus. Online atau offline sama aja bisa, ya. Oke, silakan dicoba nih di apa memanggilnya kelas ya, kelas. Kan aslinya tadi begini ya kan. Kelas tabel kan gitu aja, kelas tabel. Nah, mau ditambahkan apa ya? Tabel primary berarti warnanya biru ya, kalau ini apa danger berarti merah. Ya. Danger backgroundnya jadi merah ya kan, ya. Hover itu kalau didekatkan kursor warna backgroundnya jadi apa, warnanya jadi berubah. Tabel border itu ada border apa garis ya, garis batas ya di tabelnya. Strip itu berarti apa, belang gitu ya, zebra, ada yang gelap ada yang terang ya. Mana kan Bootstrap ya. Ini kalau buat pakai CSS ini berapa baris ini ya. Akan lama sekali ya mendesain apa kalau pakai CSS. Ya, silakan di sini ya, tabel ya, tabel. Nanti kita akan sering ketemu nih, kan nanti menampilkan data dokter gitu misalnya ya, atau data pasien kan berarti harus pakai tabel seperti ini kan, baris dan kolom kan, ya. Nanti kita akan ketemu ini, ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau Bootstrap ini, kalau punya saya yang offline, itu ketika dikasih tabel warna itu nggak muncul. Tapi kalau online itu muncul itu Pak. Gimana ini sudah ada belum? Ini apa? Folder CSS sama JS-nya sudah ada belum? Sudah saya masukkan dalam satu folder itu. Sudah, ini sudah ada, isinya ada.
Oh, bentar. Coba saya Coba cek dulu. diklik, ada nggak isinya? Oh, iya. Kosong. Ada nggak isinya? Coba dibuka file CSS sama Bootstrap-nya, apa CSS sama folder JS-nya, ada nggak isinya? Oh, ada Pak, tapi ini masih bentuk zip ternyata. Oh, ya di ini dulu dong. Oh, oke, siap-siap. Jadi, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya. Ya, gampangnya kan tadi sesudah download ini kan, ya. Nah, ini kan file CSS sama ini, ya, ini yang diekstraknya yang ini, ya. Ekstrak dipindahkan ke foldernya tadi, ya. Paling mudah seperti itu. Ini kebetulan saya pakai Windows 11 ini, walaupun ekstrak file zip itu bisa dianggap sebuah folder biasa, jadi bisa di copy paste ini, padahal kan file ekstrak ya, file zip ya. Jadi bisa di copy gitu, langsung di paste juga bisa ya. Monggo yang mau ini tanyakan. Di pertemuan berikutnya berarti file CSS sama apa folder CSS sama JS-nya ini harus tetap ada ya. Kita modelnya pakai yang offline saja. Ya, sekali lagi pertanyaan tadi temannya apa menghubungkan dengan database, kalau HTML tidak bisa ya. HTML itu untuk statis ya. Nanti untuk menghubungkan ke database kita pakai program PHP. PHP berarti kita harus running, harus apa? SAM-nya harus kita jalankan ya. Ya, kalau panjenengan tertarik, tadi kan sudah diberikan websitenya tadi ya, W3 Schools tadi ya. Silakan dicoba-coba sendiri ini ya, banyak sekali nih button ya. Nah, nanti kita ketemu, nanti tambah data tadi ya, misalnya nanti hapus data, ubah data, nanti kita pakai button seperti ini ya. Nah, ini form nih. Nah, ini kan, ini yang form yang tadi ya text box ya, kan lebih menarik ya. Kalau yang tadi yang pertama tadi kan hanya apa hanya kotak biasa aja ya kan. Kalau pakai Bootstrap kan tampilannya jadi menarik nih, lihat nih, ya kan? Ya. Beda kan dengan yang tadi yang HTML biasa ya. Ya. Nah, nanti ya. Kalau di yang HTML biasa ini judul labelnya kan ada di luar. Ini kalau pakai Bootstrap judulnya ini labelnya bisa ada di dalam text box ini ya. Jauh lebih menarik ya kan?
Ya, pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah nanti kita ketemu ini. Ya. Sebelumnya jenengan bisa pelajari sendiri ini di form ya, form. Ya, tidak hanya kotak biasa saja ya kan. Kalau pakai Bootstrap, textbox-nya jauh lebih menarik ya. Ya, Bapak Ibu ya, itu ya Bootstrap ya, pengenalan Bootstrap. Nanti untuk lebih ininya silakan dicoba sendiri ya. Kalau menunggu saya kan waktunya hanya sedikit ya. Hanya hari Rabu saja kita ketemu ya. Sisa lainnya jenengan bisa coba sendiri misalnya sebelum tidur gitu ya. Dibuka-buka apa websitenya ya. Tadi ya w3schoolstudy.com ya. Ya buatan orang luar ya apa pengantarnya bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Yang kita perlukan kan ini apa skripnya ya. Nah, nanti kedepannya kita menggunakan Bootstrap ya untuk apa desain website kita ya. Tidak lagi memakai CSS ya. Syukur ada apa mereka yang orang-orang pinter sudah membuatkan Bootstrap, tinggal kita menggunakan saja ya. Tidak perlu mikir cara buatnya gimana, tinggal pakai aja, gratis ya. Ini Mas apa Bapak nih? Mas Fadul Rahman ini mana nih? Ada nggak? Iya Pak, Adi Pak. Oh iya. Ini kok nggak pernah absen, kenapa nih di OTS nih? Nggak bisa atau gimana ini? Nggak bisa login di OTS atau gimana? Absen Pak. Absen? Iya Pak. Nggak pernah masuk. Ini ya, tapi kok ketika saya buka ini laporannya itu apa? Alfa semua ya? Jadi ini kan Pak di ntar dulu. Langsung buka di grup itu saya Pak. Di grup apa? Di yang sistem itu loh. Sistem.stikesmhk. Yang di ini loh yang di sistem. Oh. Yang ini Pak, ntar saya screenshot Pak. Buka sistem.stikesmhk.ac.id. Benar nggak? Presensi ini saya absen Pak. Ntar dulu saya screenshot. Sama Mas Alfian mana? Mas Alfian 2 kali ya, pertemuan 1-2 belum absen ya? Mas Alfian? Di situ terus saya absen Pak, ada saya kirim di grup. Di grup? Iya. Bukan di situ Pak ya, presensi itu Pak. Bukan. Yang OTS di website itu loh. Pernah buka nggak Stikes sistem, coba klik di browser sistem.stikesmhk.ac.id. Pernah nggak? Nah ini nih ya. Di chat ini loh.
Sistem yang di situ. Iya. Belum pernah, belum tahu. Sudah buka kemarin, tapi yang saya absen itu yang di bawahnya itu, Pak. Kan ada mata kuliah atau beberapa mata kuliah, pilih yang mata kuliah saya dong, yang ini pemrograman lanjut, ada nggak? Nah, saya sudah daftar kemarin, Pak. Loginnya yang belum bisa itu, Pak. Jadi saya absennya yang kayak saya screenshot itu, Pak, yang ini. Tapi masuk ke apa tadi, sistem itu Stikers MHK bisa nggak? Kemarin nggak bisa, Pak, soalnya masuk apa namanya? Masukin Username sama passwordnya nggak bisa gitu. Nah, saya yang di sini kemarin, Pak, ada taruh nama, NIM, sama dosen itu, Pak. Saya kirim di Itu grup, tuh Pak. pakai Google Form gitu toh. Nah, saya absen di situ biasanya, Pak. Ada mata kuliah, ada nama dosen, nama saya, NIM, sama jamnya, tanggal, sama hadir sama izin, Pak, di situ, Pak, biasanya. Bukan di situ berarti. Aduh. Ya, di sistem tadi ya. Oh, gitu. Oh ya. Terus gimana dong selama ini, Pak? Oh, ya nggak apa-apa, masih absennya masih saya buka. Dengan masih bisa bisa absensi. Sama Mas Alfian pertemuan 1 sama 2-nya belum itu. Ya. Saya kira di situ terus dari kemarin, Pak. Soalnya saya login pakai email itu kok nggak bisa ya. Padahal sudah daftar kemarin. Ya, bentar saya coba lagi nanti, Pak. Iya. Ya coba nanti saya bantu nanya ke admin di kampus coba, biar dicoba username sama passwordnya Mas Fadur Rahman nanti ya. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu, demikian ya tentang pengenalan Bootstrap ya. Yang untuk pertemuan berikutnya diusahakan sudah punya text editor ya. Text editornya silakan mau pakai Visual Studio Code atau Sublime ya. Biar lebih mudahnya nonton dulu aja videonya ya. Cara installnya ya. Ya, kemudian pertemuan berikutnya nanti kita masih menggunakan Bootstrap sebagai alat bantu untuk tampilan website kita ya, yang lebih menarik ya. Tapi kita pakainya offline ya, berarti file yang ada di folder CSS sama folder JS-nya itu harus selalu kita sertakan ya. Sama tadi temennya yang tanya itu file HTML itu tidak bisa untuk akses database ya. Nah, untuk mengakses database-nya nanti kita pakai pemrograman PHP ya. Jadi di mata kuliah ini dengan belajar banyak bahasa pemrograman ya. Skrip-skrip, ada skrip SQL ya. Kemudian tadi skrip CSS tadi ya untuk ini, kemudian HTML, besok tambah lagi insya Allah PHP-nya ya.
Kalau PHP karena itu pemrograman web berarti kita harus menjalankan SAM ya. SAM-nya harus kita jalankan ya. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup? Ya, di PR jenengan berarti menginstal text editor ya. Sama silakan mencoba nanti kalau text editornya sudah berhasil diinstal, silakan mencoba tadi apa website w3schools.com ya. Silakan dibuka-buka, kan tinggal copy paste aja skripnya ya. Di copy paste ditaruh di text editor yang sudah diinstal ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi ya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa OTS-nya diisi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Izin live nggih. Oke.